Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 mata kuliah mekanika fluida. Nah, materi kita adalah lanjutan dari materi sebelum UTS, yaitu momentum angular, atau dalam bahasa aslinya dalam bukunya ini yang saya ambil adalah Fluid Mechanics Fundamental and Application. Ini ditulis oleh Pak Cengel sama Pak Kimbala. Itu angular momentum. Nah, pemateri sebelumnya itu kan linear momentum. Bahasa Indonesianya itu menjadi momentum linear dan momentum angular. Nah, beberapa buku juga ada yang menerjemahkannya sebagai momentum sudut. Nah, itu dua kosakata yang sama, jadi tidak usah bingung ketika menemukan ada momentum angular, kemudian ada momentum sudut. Nah, saya memilih menerjemahkan menjadi momentum angular itu biar lebih uh, mudah diingat dengan temannya, yaitu momentum linear. Nah, di pertemuan sebelumnya momentum linear itu saya ingin ingatkan bahwa sebuah objek yang bergerak memiliki massa, maka dia memiliki momentum. Nah, lalu bagaimana kita menentukan besarnya, yaitu tinggal dikali saja massa dikali dengan kecepatannya. Nah, lalu ada yang namanya peristiwa di mana terjadinya perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu dalam sebuah objek bisa terjadi karena tumbukan. Maka disitulah timbullah yang namanya gaya. Nah, kalau momentumnya menjadi kecepatannya berkurang, artinya gayanya berkurang di situ. Nah, kalau dia bertambah kecepatannya, artinya dari semula dia memiliki momentum sekian, kemudian bertambah, berarti ada gaya yang ditambahkan ke objek tersebut. Nah, lalu apa bedanya momentum linear dan momentum angular? Jadi momentum linear itu berbicara tentang momentum sebuah objek yang bergerak pada lintasan yang linear. Sementara untuk momentum angular itu berbicara tentang referensi dari sebuah benda yang mengelilingi sesuatu. Jadi ada gerak, nanti kita akan sedikit mengulang materi tentang gerak rotasi yang tentu sudah dipelajari tentunya di fisika dasar ya. Fisika dasar itu namanya gerak rotasi. Nah, efek itulah yang penting dalam kita mempelajari momentum angular. Nah, momentum linear kita bisa menentukan gaya, di momentum angular kita nanti akan bisa menentukan yang namanya momen yang ditimbulkan oleh yang disebabkan oleh momentum objek tersebut. Momentum linear itu menyebabkan terjadinya gaya, sementara momentum angular itu juga menyebabkan terjadinya momen. Ini kita akan lihat. Nah, ini adalah pengantar gitu ya. Jadi kalau kenapa harus mempelajari persamaan momentum angular? Nah, di momentum linear itu bisa digunakan seperti di bahasan sebelumnya kita gunakan untuk menyelesaikan menentukan gaya eksternal yang bekerja untuk menahan sebuah pipa yang dilewati oleh air. Nah, biasanya perubahan momentum yang terjadi dalam aliran fluida itu disebabkan oleh, selain tumbukan, itu disebabkan oleh pengecilan ruas saluran misalnya. Jadi biasanya itu kejadiannya aliran melewati nozzle misalnya. Nah, ada perubahan kecepatan lalu kemudian momentum berubah. Nah, momentum berubah itu maka ada gaya. Nah, tapi dengan persamaan momentum linear saja itu tidak bisa digunakan di beberapa masalah. Contoh di sini disebutkan masalah teknik melibatkan momen dari momentum linear aliran dan efek rotasi yang disebabkan tidak dapat diselesaikan dengan persamaan linear momentum. Masalah yang melibatkan momen dan efek rotasi aliran itu paling baik dianalisis dengan persamaan momentum angular.
yang juga disebut persamaan momentum, atau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu moment of momentum. Jadi momentum angular itu adalah momen yang disebabkan oleh momentum linier sebenarnya. Jadi ada sebuah objek yang bergerak, kalau dia bergerak pada lintasan lurus atau lintasan yang linier, ya momentum saja. Tapi ketika dia ternyata lintasan itu mengelilingi suatu titik, maka dia memiliki momentum pada titik tersebut. Nah, itu yang disebut dengan moment of momentum atau momen momentum. Nah, perangkat fluida yang disebut mesin turbo yang meliputi pompa sentrifugal, kemudian turbin, kipas, itu dianalisis dengan persamaan momentum angular yang akan dibahas pada materi ini. Nah, sedikit kita mengulang kuantitas di gerak rotasi, gitu ya, ada agak sedikit berbeda dengan gerak linier. Ini gerak linier itu kita sebut saja ada, misalnya ada kecepatan V, kemudian ada jarak, kemudian ada waktu. Nah, di gerak rotasi itu diganti dengan beberapa kuantitas yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di gerak linier ada namanya V kecepatan, di gerak rotasi yang namanya ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu simbolnya begini, omega gitu ya. Nah, lalu kita cari hubungan omega dengan V itu ternyata seperti ini gitu ya. W itu V per R, atau V itu sama dengan R kali W. Artinya apa? Ketika kita mengetahui kecepatan suatu partikel, kecepatan sesaat suatu partikel, maka kita bisa mengetahui kecepatan sudutnya. Nah, kecepatan sudut suatu benda yang mengelilingi dengan kecepatan V itu sama dengan W P kecepatannya dibagi dengan jari-jari. Itu jarak dari titik pusat ke objek tersebut. Nah, kemudian kalau di gerak linier ada namanya percepatan, di gerak rotasi itu ada namanya percepatan sudut. Nah, hubungannya dengan hubungan percepatan sudut dan percepatan linier itu adalah seperti ini, alfa itu sama dengan A per R. Itu hampir mirip gitu ya, hampir identik dengan ini. Nah, kemudian beberapa keterangannya sedikit ini kan sedikit mengulang materi fisika dasar, itu sudah pernah, disilakan dibaca lagi gitu ya, kuantitas-kuantitas yang berhubungan dengan gerak rotasi. Ini ada sudut di mana T itu adalah waktu, R itu sama dengan jari-jari. Yang sudut jari-jari ini kan tidak kita temukan di ketika membahas gerak linier. Nah, lalu kemudian akibat adanya gerak rotasi, maka timbullah namanya momen. Lalu apa momen tersebut? Momen itu adalah gaya kali jarak. Kalau ada sebuah gaya yang bekerja dikali dengan gaya yang tegak lurus dengan itu gitu ke titik pusat, maka itu udah momennya. Nah, dalam sebuah objek yang mengelilingi sebuah benda itu bisa dibayangkan bahwa momentumnya itu M itu dikali dengan V, MV momentum itu sama dengan momentum angular itu R M kali V. Nah, M kali V ini sendiri itu kan momentum gitu ya. Nah, tapi momentum angular atau momen dari sebuah momentum itu sama dengan ditambah dengan R saja di depan, R dikali MV. Nah, ingat sekali lagi kalau momentum linier itu adalah MV, tapi kalau momentum angular itu dikali dengan R, di mana jarak dari partikel tersebut ke benda. Apa jarak dari partikel tersebut ke titik pusat, R kuadrat MB. Nah, atau dengan bahasa dengan persamaan lain, dengan memasukkan nilai V ini, dengan V sudah kita ketahui bahwa ada hubungan V dan kecepatan V dan kecepatan sudut, maka masukkan dia didapatkan persamaan R kuadrat M omega. Kemudian
hubungan antara kecepatan angular dan RPM. Nah, ini adalah suatu parameter yang penting juga gitu ya. Ketika kita menghitung sebuah torsi pada sebuah poros, maka kita perlu mengetahui parameter kecepatan angular, karena yang biasanya yang diukur dalam praktisnya itu kan kita selalu mengukur putarannya dengan taksometer. Dalam sebuah penelitian RPM-nya berapa gitu kan, yang tidak langsung muncul yang namanya kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu bisa dihitung, atau kecepatan angular itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. Sudah sangat sering ya, 2πn per 6. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini sedikit juga kita ulang lagi, yaitu tentang daya poros. Nah, daya poros itu kita ketahui bahwa torsi dikali dengan kecepatan sudut. Torsi dikali dengan kecepatan sudut. Nah, torsi di sini tentu saja itu adalah sama dengan momen. Momen torsi. Artinya sama, itu momen dikali omega atau torsi dikali omega. Nah, ini juga parameter dalam sebuah gerak rotasi itu yang ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah dikali dengan I dikali dengan kecepatan sudut kuadrat. Nah, di mana I ini adalah momen inersia. Jadi momen inersia dari suatu benda. Nah, nanti silakan dibaca lagi apa momen inersia itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah percepatan sentripetal, kemudian ada yang namanya percepatan tangensial, ada percepatan linear. Ini adalah parameter-parameter dalam gerak rotasi. Jadi di mana kecepatan linear itu adalah penjumlahan vektor, ini harusnya garis datar di atas ya, datar di atas, nanti saya akan coba perbaiki. Artinya penjumlahan dari vektor percepatan radial ditambah dengan vektor percepatan tangensial itu sama dengan percepatan linear. Jadi percepatan tangensial itu yang tegak lurus dengan dengan sumbu poros, dengan poros ya. Sementara percepatan radial itu yang ke arah sumbu poros, yang ke arah sumbu. Nah, artinya nanti kalau Anda bisa cermati bahwa percepatan tangensial ini itu akan menimbulkan yang namanya torsi itu yang memberikan momen. Nah, sementara percepatan radial itu tidak memberikan momen karena dia mengarah bekerja ke titik pusat. Nah, kita mulai masuk ke materi bahasan kita. Jadi sebelumnya tadi adalah hanya mencoba mengulang sedikit tentang parameter-parameter yang digunakan di gerak rotasi. Nah, materi inti kita adalah persamaan momentum angular. Nah, persamaan momentum angular, sekali lagi saya ulang bahwa di buku-buku lain juga diterjemahkan dengan persamaan momentum sudut gitu ya. Ada dua kata yang sama, angular dan sudut. Nah, momen dari sebuah gaya itu adalah M sama dengan, sudah sedikit dimention di depan tadi, itu M sama dengan jarak dikali dengan gaya, atau M F R sin theta ya, di mana theta itu adalah sudut. Kemudian nah inilah momentum angular, juga sudah kita bahas tadi bahwa H itu kalau momentum linear itu adalah mv. Nah, sementara momentum angular itu ditambah dikali dengan R. Nah, tapi kalau dalam sebuah aliran, biasanya aliran itu kan kita tidak tahu masanya, tapi yang kita tahu adalah debit dan massa jenisnya. Kalau dalam kasusnya, karena memang kita sedang belajar mekanika fluida, maka kita lebih menggunakan M ini harus selalu diingat bahwa dia itu adalah massa jenis dikali dengan
volume gitu ya, rho dV. Nah, ini adalah massa. Nah, di sini ada mungkin biar tidak terlalu biar tidak bingung ya memahaminya, bahwa V yang memiliki vektor ini, V vektor ini adalah merupakan V kecepatan gitu ya. Sementara V ini merupakan V volume. V volume. Nah, kemudian selanjutnya laju perubahan momentum angular dalam sebuah aliran itu, kalau ini adalah momentum angular dari aliran. Nanti kalau laju perubahannya itu adalah tentu diferensial dH per dt itu sama dengan d per dt. Jadi didapatlah R dikali dengan V rho dV, atau bisa ditulis juga di mana momen itu adalah dH per dt. Ini adalah momen itu adalah dH per dt, di mana sigma momennya itu sendiri adalah sigma R kali V gitu ya. Ini adalah momen per unit mass gitu ya. Jadi masanya dihilangkan, momen per unit mass. Nah, bentuk umum dari persamaan momentum angular dalam aliran itu adalah seperti ini. Jadi ada momen, sigma momen, kemudian rumusnya dy per dx, kemudian integral R kali V rho dV plus integral R kali V rho V R. R ini menunjukkan dia adalah kecepatan relatif, karena bisa saja bahwa sebuah sistem yang kita tinjau itu tidak diam, gitu ya, tapi dia itu juga bergerak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misal katakanlah sebuah roket gitu ya, sebuah roket. Jadi kalau kita melihat kecepatan keluar pembakaran di belakangnya itu kan ada kecepatan absolut ketika kita melihat kecepatan itu kita ada dalam roket tersebut gitu ya. Ketika kita ada di luar roket, kemudian ada kecepatan relatif ketika kita berada dalam roket, karena roketnya bergerak, kemudian jet juga yang keluar hasil pembakaran itu juga bergerak, nah saling menjauh gitu. Nah, masing-masingnya itu memiliki kecepatan absolut kalau dilihat oleh orang di luar. Ini ada objek yang diam, kemudian melihat dua benda itu memiliki kecepatan masing-masing. Nah, sementara kalau kita sistemnya itu kita ambil adalah roketnya, maka kecepatan itulah yang kita sebut dengan kecepatan relatif. Artinya ada kecepatan absolut dari jet tersebut yang keluar menjauhi itu, nah itu punya kecepatan ditambah dengan kecepatan dari jet itu sendiri, karena mereka semakin menjauh, maka kecepatan relatif ini akan lebih besar dari kecepatan absolut kalau bendanya saling menjauh gitu ya. Tapi beda lagi kalau sebuah sistem misalnya tapi dalam sebuah contoh katakanlah ada sebuah sistem yang bergerak saling mengejar gitu. Bergerak saling mengejar artinya kecepatan relatifnya itu sangat kecil. Jadi ibaratkan ada dua mobil yang saling kejar-kejaran, bagi orang yang diam kecepatan dua mobil itu sangat cepat gitu ya. Tapi bagi mobil yang di belakang, kecepatan mobil yang di depan itu kalau itu sama dengan mobil yang di depan itu diam. Jadi V relatifnya itu sama dengan 0 dua mobil itu. Nah, itu yang kita sebut dengan V relatif. Nanti kita akan lihat ada nggak tidak soal yang mencantumkan sistemnya itu bergerak gitu ya. Atau nanti kita akan coba bahas satu soal yang seperti itu biar mengerti, karena apa yang saya rasakan ketika mempelajari ini agak sedikit abstrak. Nah, kemudian selanjutnya kalau dibahasakan dalam sebuah kalimat apa yang ada di atas itu ya. Nah, di bagian kiri itu sigma momen itu adalah merupakan jumlah momen yang bekerja pada suatu sistem. Jumlah momen yang bekerja pada suatu sistem. Nah, itu sama dengan
laju perubahan momentum. Jadi laju perubahan momentum dalam sistem tersebut adalah dalam kontrol volume. Jadi sebuah kontrol volume diambil, nah itu sama dengan laju perubahan momentum. Nah ini harusnya tambah ya, harusnya plus bukan sama dengan, ini harusnya plus. Nah plus laju aliran momentum. Jadi laju aliran momentum yang keluar atau masuk dari di kontrol volume tersebut. Jadi kita akan lihat akan lebih paham di kita ujikan ke soal. Nah, kemudian, nah ini sekali lagi nanti akan perbaiki, ini bukan sama dengan, tapi tanda tambah ya, tanda plus. Laju perubahan momentum ditambah laju aliran momentum itu sama dengan jumlah momen yang bekerja. Nah, kalau tadi adalah bentuk umumnya, nah ada turunan-turunan yang secara spesifik membahas misal kalau persamaan momentum untuk sistem yang diam, sistem yang fix. Nah, perbedaannya itu adalah ada pada yang V ini. Kalau tadi itu ada V relatif gitu ya, karena kita harus menghitung kecepatan benda itu menjauh dengan kecepatan sistem tersebut. Nah, kalau kecepatan sistemnya tidak ada, yaitu nol kecepatan sistem, maka yang ada adalah kecepatan absolut. V saja, jadi diganti dengan V. Kalau tadi VR, ini diganti dengan V. Nah, ini V kecil, ini harusnya V besar ya. V besar dalam artian ini apa istilahnya volume ya, volume, bukan kecepatan, tapi volume. Nah, atau kalau suku yang di sini itu diuraikan, maka itu akan menjadi seperti ini, ada laju aliran momentum yang masuk ke sistem, karena ini kita berbicara aliran ya, yang keluar ke sistem itu dikurang dengan laju momentum yang masuk ke sistem, laju aliran momentum yang masuk ke sistem. Nah, itu untuk sebuah sistem yang diam. Lalu kemudian turunannya lagi itu ada persamaan momentum angular untuk aliran steady atau aliran tunat gitu ya, di mana seperti yang sering kita bicarakan bahwa dalam praktisnya alat-alat teknik itu biasanya bekerja pada aliran steady atau aliran tunat gitu ya, tidak berubah terhadap waktu. Maka persamaan ini bisa menjadi lebih sederhana untuk menganalisis peralatan fluida itu. Nah, dengan demikian maka suku yang ini, suku d per dt ini atau laju perubahan momentum ini menjadi hilang. Karena tidak ada perubahan momentum dalam sistem tersebut karena dia alirannya steady atau alirannya tunat. Maka kalau ini hilang, maka persamaannya akan tersisa menjadi jumlah momentum itu pada suatu sistem itu akan sama dengan apa tadi, laju aliran momentum pada kontrol volume tersebut, atau kalau disederhanakan bentuknya bisa seperti ini gitu ya. Kita sederhanakan bentuk yang ini menjadi yang seperti ini. Nah, kemudian atau ini kita, nah kalian, nah ini sama, ini laju jumlah momentum yang bekerja pada sistem sama dengan aliran yang laju aliran momentum yang keluar dikurang dengan laju aliran momentum yang masuk. Nah, lalu kemudian ada kasus lain, misalnya sebuah aliran tanpa momen eksternal. Jadi sistem itu tidak menerima momen lain kecuali momen dari aliran. Gitu ya. Maka di sini dikatakan dengan tidak adanya momen eksternal, laju perubahan momentum angular, volume atur gitu ya, ini kontrol volume sama dengan perbedaan antara flux momentum angular masuk dan keluar. Nah ini kalau tidak ada momen yang bekerja pada suatu sistem, maka sigma m-nya itu akan sama dengan 0.
Maka kita bisa tulis ulang persamaan umum tadi menjadi seperti ini. Nah, di mana ini sendiri D per DT itu R kali V rho dV itu akan sama dengan momen yang ditimbulkan oleh berat benda itu sendiri, ya. Momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Nah, maka persamaan momentum angular untuk sebuah aliran tanpa momen luar itu akan sama dengan di mana ini bagian yang ini berubah menjadi ini. Momen sama dengan E in Rm dot V min E out Rm dot V. Jadi ini tadi kalau masih ingat bahwa ini ada merupakan penjabaran dari ini, ya, penjabaran dari ini laju perubahan masuk dikurang laju perubahan keluar, bukan laju perubahan, laju aliran momentum, laju momentum dari aliran itu ya. Nah kemudian nah ini salah satu aplikasi dari persamaan momentum angular pada perangkat aliran radial. Nah seperti perangkat aliran aksial mudah dianalisis menggunakan persamaan momentum linier, tetapi perangkat aliran radial melibatkan perubahan besar dalam momentum angular fluida dan cara paling baik dianalisis dengan bantuan persamaan momentum angular. Salah satu alat aliran radial yaitu pompa sentrifugal seperti pada gambar ya. Banyak yang hilang hurufnya, nanti saya akan perbaiki. Nah, ini adalah skematik gambar dari tampak samping dan tampak depan dari pompa sentrifugal gitu ya. Ini ada masuk aliran masuknya ke sini gitu ya, masuk ke pusatnya atau I, kemudian mengalir keluar melalui discharge gitu ya, out, jadi in kemudian out. Nah ini adalah contoh perangkat fluida yang dibahas dengan menggunakan momentum angular. Nah lalu apa yang biasanya dipertanyakan? Yang biasanya dipertanyakan itu adalah kalau kita sudah membuat desain, misal katakanlah ukuran pompa, ukuran impellernya sekian, sudut-sudut impellernya sekian, kemudian debitnya sekian, gitu ya. Maka yang bisa dihitung itu adalah berapa torsi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi pertama-tama gitu ya, untuk menentukan kalau kita sudah tahu dimensi dari pompa tadi, maka pertama-tama yang akan kita ingin ketahui atau yang bisa kita tahu adalah dengan mengetahui debit dari aliran, kemudian luas impeller atau jari-jarinya itu gitu ya. Kemudian tadi B itu ya. B itu adalah lebar dari spiralnya itu ya. Dia ada lebar dalam, ada lebar luarnya, B1, B2. Jadi kalau kita kembali ya ini maksudnya B1 dan B2. Nah, ini kan menjadi luasan ya, menjadi luasan aliran tersebut. Nah, kalau kita ambil ini, maka kita bisa terapkan bahwa V1 gitu ya, V1 yang arah normal itu sama dengan debit per 2 pi R1 B1 ya. Hal yang sama juga kecepatan di titik 2 arah normalnya. Nah, N itu menunjukkan arah normal. Arah normal itu maksudnya tegak lurus dengan poros ya. Tegak lurus dengan poros. Nah, kemudian atau bukan anormal itu menuju poros itu arah normal. Kemudian V1 normalnya menjadi seperti ini, V2 normal menjadi seperti ini. Maka kecepatan arah normal dari suatu aliran ya,
bisa diketahui dengan hanya mengetahui debit dari pompa itu, misalnya debitnya direncanakan sekian, gitu ya. Kemudian mengetahui jari-jari R1, kemudian R2, kemudian B1 dan B2. Nah, lalu kemudian setelah mengetahui kecepatan di situ, lalu kita terapkan persamaan berikut ini untuk menentukan besar torsi yang bekerja pada poros. Nah, ini tadi adalah persamaan momentum di mana tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, di mana gaya yang terjadi itu adalah gaya yang disebabkan oleh aliran. Nah, kemudian nah kalau tadi kita terapkan persamaan momen tadi, di momen sigma momen itu sama dengan torsi poros. Nah, lalu Rm.V ini harus diperhatikan bahwa V yang di sini itu yang menyebabkan terjadinya momen itu adalah V tangensial ya, bukan V normal, bukan juga V linear atau V absolut, bukan, tapi V tangensial. Nah, tapi dengan mengetahui kecepatan normal, kemudian mengetahui sudut keluar aliran gitu ya. Ini sudut keluar aliran dapat diketahui dari sudut-sudut atau impeller itu gitu ya. Nah, ketika kita ketahui sudut ini, maka kita bisa mengetahui V2 gitu ya. Jadi kita ketahui V2 normal, dari V2 normal kita bisa menghitung V2. Di mana V2 tangensial itu kan sama dengan sin gitu ya. V2 sin alfa. Kalau V2N ini kan V2 cos alfa. Nah, dari itu maka didapatlah seperti ini. Maka torsi poros itu sama dengan laju aliran massa dikali dengan R2 V2 tangensial dikurang R1 V1 tangensial. Nah, kalau kita ubah V2 tangensial itu di mana tadi sudut antara kecepatan normal dan kecepatan absolut itu diketahui, R2 V2 sin alfa dikurang R1 V1 sin alfa. Nah, lalu kemudian untuk kondisi ideal di mana kecepatan tangensial aliran itu sama dengan kecepatan sudu atau kecepatan blade atau kecepatan impeller itu, maka dapat diketahui torsi poros itu adalah laju aliran massa dikali dengan kecepatan sudut dikali dengan R kuadrat, R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal. Jadi itu adalah materi tentang angular momentum. Ya, angular linear momentum itu berbicara tentang perubahan tentang gaya linear. Kalau momentum angular itu berbicara tentang momen yang disebabkan oleh momentum linear itu. Jadi momentum linear itu sebenarnya dalam momentum linear itu kita hanya mendapatkan bahasan tentang resultan gaya yang dihasilkan oleh perubahan momentum. Sementara di momentum angular itu ternyata ada momen yang disebabkan oleh momentum itu. Nah, sekarang kita akan coba hitung momen bending pada pipa. Nah, disuruh hitung momen yang terjadi di sini yang disebabkan oleh aliran dalam pipa. Nah, kalau dalam momentum linear itu kan kita tidak bisa menghitung gaya yang di sini gitu ya. Kita menghitung gaya yang hanya lurus dengan laju aliran tersebut. Nah, ternyata momentum aliran yang dibawa oleh aliran di sini itu mengakibatkan terjadinya momen di titik A.
Nah, di sini dikatakan air dipompa melalui pipa berdiameter 10 cm yang terdiri dari bagian vertikal sepanjang 2 meter dan horizontal di horizontal sepanjang 1 meter seperti yang ditunjukkan pada gambar. Air dilepaskan ke atmosfer dengan kecepatan rata-rata 3 meter per detik per sekon dan massa bagian pipa horizontal ketika diisi dengan air adalah 12 kg per meter panjangnya. Nah, tentukan momen yang bekerja pada dasar pipa atau titik A ini dan panjang penampang horizontal, ini maksudnya panjang pipa ya. Panjang pipa horizontal yang diperlukan untuk membuat momen di titik A menjadi 0. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika kondisinya seperti ini, berapa momen yang diterima di sini? Jadi, artinya kalau ada momen yang diterima di sini, dia ada beban atau beban yang diterima di sini ya akibat adanya pipa, kemudian adanya aliran. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu disuruh tentukan bagaimana agar beban di sini ini hilang, ya tidak menerima momen. Apakah pipanya dipanjangkan atau pipanya dipendekkan. Nah, solusinya tentu yang pertama itu adalah gambar dulu diagram benda bebas untuk sistem. Jadi kita namakan saja itu ya, diambil titik 1 itu di bagian inlet ya, kayak ini. Kemudian untuk titik 2 itu adalah bagian outletnya. Lalu data soal, jadi kita dari soal itu kita ambil data-data yang diberikan. Itu D atau diameternya itu tadi disebutkan itu diameter pipa 10 cm atau 0,1 meter, kemudian panjang pipa L-nya, panjang keseluruhannya sama dengan 3 meter, vertikal 2 meter, kemudian horizontal 1 meter. Kemudian kecepatan aliran, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan 3 meter per sekon. Nah, kemudian massa pipa berisi air per meter, nah saya sebut saja massa pipa itu MP gitu ya, biar tidak ambigu dengan massa aliran. Bisa sebut dengan massa pipa saja MP itu 12 kg per meter. Ingat bahwa massa pipa itu include air, bukan pipanya saja, tapi include dengan air. Nah, ditanya itu adalah momen pada dasar pipa, itu MA atau MA, momen pada dasar pipa, kemudian panjang pipa L, agar MA itu sama dengan 0, agar di titik A itu adalah momen di titik A itu menjadi 0 atau beban di titik A itu menjadi 0. Nah, untuk menentukan momen yang bekerja pada pipa di titik A, kita perlu mengambil momen dari semua gaya dan momentum yang mengalir di sekitar titik tersebut. Ya. Makanya perlunya gambar tadi. Ini adalah masalah aliran steady. Kita asumsikan bahwa alirannya steady, kemudian semua gaya dan aliran momentum berada pada bidang yang sama. Kemudian oleh karena itu persamaan momentum angular dalam hal ini dinyatakan sebagai, jadi kita ambil persamaan momentum angular untuk membahas kondisi steady dan sistemnya fix gitu ya. Jumlah momentum itu sama dengan laju aliran momentum yang keluar dikurang dengan laju aliran momentum yang masuk. Nah, untuk ketiga suku ini, cara menyelesaikannya, setiap suku diselesaikan masing-masing berdasarkan gambar diagram benda bebas yang tadi, yang ada di depan. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlah momen yang bekerja pada sistem. Nah, ini yang kita sebut dengan jumlah momen yang bekerja pada sistem tersebut, jadi sigma momen. Nah, jumlah momen yang bekerja pada sistem kalau dilihat itu adalah MA, momen di titik A itu sendiri, itu ditambah dengan momen karena berat dari pipa.
Jadi kita perhatikan dulu momen yang tidak berasal dari aliran gitu ya, tapi berasal dari di luar aliran gitu ya, bisa dari sistem itu sendiri. Nah kalau kita lihat di sistem ini yang bisa menimbulkan momen di titik A itu adalah berat pipa ini, tentu dia akan menimbulkan momen yang di sini, momennya yang ke arah searah jarum jam ya, itu searah gerakan jarum jam ya, dari sini ke sini karena beratnya ke sini V gitu. Nah kita dari situ kita bisa lihat bahwa momen di titik A jumlah momen di sistem itu adalah momen di titik A itu sendiri, yaitu dikurang dengan R1 dikali dengan W. W itu adalah berat. Nah, itu pertanyaannya, kenapa nilainya negatif gitu ya, nilai R1W-nya negatif. Nah, karena kita mengasumsikan dulu di buku ini mengasumsikan bahwa momen dari di titik A itu adalah searah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau dalam momen itu kalau dia arah berlawanan arah jarum jam itu bahwa positif. Nah, sebaliknya kalau dia searah jarum jam maka dia itu negatif. Nah maka kita ini bukan arah sebenarnya ya, tapi asumsi dulu. Asumsi pertama itu bahwa momen itu berlawanan. Momen yang terjadi di titik A itu berlawanan. Nah, kalau kita asumsikan seperti itu, artinya yang melawan yang berlawanan dengan arah ini, berarti yang ke sana itu artinya negatif. Nah, maka oleh karena itu kenapa dia min R1W, kenapa dia ini bernilai negatif ya karena dia berlawanan dengan momen yang ini. Nah, ini ingat sekali lagi bahwa asumsi ya. Nanti kita akan lihat kalau hasilnya negatif, maka asumsi kita salah. Berarti arah momennya sebenarnya ke sana, bukan malah ke sana. Nah, tapi kalau hasil perhitungan kita nanti positif, maka momentum asumsi awal kita, momentum bukan momentum, momen yang terjadi, jadi beda ya, momen dan momentum itu. Momen, jadi kalau momennya itu, jadi kalau hasil hitungan kita positif, maka momen yang asumsi awal kita ini sudah benar. Nah, baik. Selanjutnya, kalau ini adalah jumlah momen yang bekerja pada sistem, seperti bisa dilihat bahwa tidak ada lagi ya yang bisa menyebabkan momen yang terjadi di titik A selain momen di titik A itu sendiri dan berat dari pipa beserta air. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita melangkah ke suku yang kedua. Suku yang kedua itu ada yang namanya laju aliran momentum yang keluar sistem. Nah, laju aliran momentum yang keluar sistem itu kita perhatikan bahwa yang keluar sistem itu adalah ini. Berarti dia berkaitan dengan V2. V2. Nah, lalu bagaimana dengan R-nya? Bagaimana dengan R-nya? Tentu R-nya itu adalah karena kita berbicara momen, bukan momentum gitu ya. Momen angular. Nah, momen itu adalah yang jarak yang tegak lurus dengan momentumnya. Jadi kalau ini momentumnya MV, berarti R-nya adalah ini, R2. Maka di sini kita peroleh Rm.V itu, R-nya itu menjadi R2, M itu laju aliran massa, V itu adalah V2, kecepatan titik 2. Nah, lalu kenapa dia minus? Nah, perhatikan di diagram benda bebasnya, perhatikan bahwa alirannya itu adalah menuju ke kanan gitu ya. Artinya kalau menuju ke kanan, berarti putarannya itu ke berlawanan dengan ini pokoknya. Berlawanan dengan ini. Putarannya pasti ke arah sini. Nah, oleh karena itu dia juga bernilai minus. Nah, kemudian selanjutnya jumlah aliran momentum yang masuk. Nah, jumlah aliran momentum yang masuk tentu ini hanya satu pipa gitu ya. Jadi hanya di sini saja gitu yang masuk hanya satu
Nah, aliran yang masuk itu memiliki massa, memiliki kecepatan, namun kalau referensinya titik A, dia tidak menimbulkan momen. Nah, aliran masuk itu tentu menimbulkan momentum, tapi tentu memiliki momentum karena punya massa aliran, punya kecepatan, tapi dia tidak memiliki momen di titik A. Kenapa? Ya karena lengan yang tegak lurusnya tidak berjarak. Gitu. Ini dia berada di sini di tengah-tengah, berarti R-nya sama dengan 0. Nah, maka suku yang ini, suku untuk laju aliran massa yang masuk ini tidak menimbulkan momen di titik A. Maka dia menjadi 0. Nah, kalau kita masukkan ini dan ini ke persamaan ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi MA tadi min R1W gitu ya. Jadi sigma M itu adalah MA min R1W, kemudian sigma out Rm dot V itu adalah kita masukkan min R2 M dot V2. Kita masukkan di sini. Nah, lalu momen di titik A sekarang kita manipulasi sedikit gitu ya, kita pindah ruas ini menjadi positif, maka persamaan akhir untuk menghitungnya itu adalah momen di titik A itu sama dengan R1 dikali dengan W dikurang R2 M dot V2. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang kita perlukan. Nah, di sini kita perlu nilai R1, kita perlu nilai W, R2, M dot, dan V2. Maka kita cari satu-satu. Nah, R1 ada R1-nya itu adalah 0,5 panjang lengan tegak lurus dengan gaya, yaitu setengah dari panjang pipa horizontal. Nah, pertanyaannya sekarang panjang pipa itu yang horizontal kan 1. Lalu kenapa kita memakai R-nya itu 0,5 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa yang diinformasikan di soal bahwa berat pipa berisi air itu 12 kg per meternya. Artinya setiap 1 meter beratnya 12 kg. Nah, artinya berat itu terdistribusi sepanjang 1 meter gitu ya. Bukan beratnya itu berada pada panjang ke 1 meter, dia itu titik beratnya di situ, bukan, tapi terdistribusi sepanjang pipa beratnya. Kalau dipotong-potong ya beratnya nggak 12 kg. Oleh karena itu kita ambil nilai tengah jari-jarinya itu, atau jari-jarinya itu kita anggap sebagai nilai tengah dari panjang pipa tersebut. Gitu ya. Maka kita ambil 0,5, bukan panjang pipa sebenarnya, bukan 1 ya, tapi 0,5. Nah, itu untuk R1. Kemudian R2-nya, R2-nya adalah tentu saja 2 gitu ya. Tadi jarak dari momentum ini ke titik A itu adalah 2. Nah, panjang lengan tegak lurus dengan gaya itu panjang pipa vertikal. Lalu W itu adalah berat. Nah, tadi yang diketahui kan massa, jadi beda massa dengan berat. Gitu. Maka kalau berat kita hitungnya dengan massa tadi. Massa dikali dengan gravitasi. Maka didapatlah 117,7 Newton. Nah, kemudian berat pipa horizontal berisi air. Nah, ini V ini maksudnya berat pipa horizontal berisi air tadi. Nah, beratnya adalah 117,7 Newton. Nah, kemudian M dot laju aliran massa. Nah, kita perlu juga laju aliran massa itu adalah rho AV 1000 kali luasan. Luasan itu adalah D kuadrat per 4 dikali, ini kurang pi ya, kurang pi. Harusnya pi D kuadrat ya. Pi D kuadrat nanti saya perbaiki. Laju aliran massa air, densitas air diambil 1000 kg per meter kubik. Nah, di soal itu tidak disebutkan ya, tidak disebutkan densitasnya berapa. Tapi kalau dalam soal, ketika kita mengerjakan sebuah persoalan mekanika fluida, kalau tidak disignifikan disebutkan kondisinya seperti apa, maka kita harus mengasumsikan kondisi soal tersebut adalah kondisi normal lingkungan. Gitu ya. Kita ambil nilainya 1000 kg meter kubik. Nah, kecuali kita tahu, misalnya kita diberi informasi suhu air adalah sekian. Nah, dari suhu itu bisa kita cari
di tabel itu kalau suhunya sekian, maka air itu punya densitas berapa. Kalau dalam soalnya tidak disebutkan apa-apa, kita asumsikan kondisinya artinya mesin itu bekerja pada kondisi lingkungan normal. Nah, kemudian solusi akhirnya momen di titik A menjadi seperti ini. MA kita masukkan tadi nilai yang kita cari, nilai yang kita sudah tentukan, R1-nya sama dengan 0,5, W atau beratnya itu 117,7, kemudian R2-nya 2, kemudian M dot V2-nya 23,56 kali 3. Ini silakan coba di cek lagi ya benar angkanya ini, karena tadi ada kekeliruan ini ya. Harusnya ada pi di sini 3,14 ya. Jadi silakan diperbaiki. Nah, kemudian masukkan nilainya R2, R2-nya 2, M dot-nya 23,56, V2-nya itu 3. Maka hasilnya min 82,51 Newton meter. Nah, kita lihat bahwa hasilnya negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa asumsi kita tadi salah, ya. Artinya momen yang terjadi itu bukan berlawanan arah jarum jam, tapi momen yang terjadi di situ itu searah dengan jarum jam, 62,51 Newton meter. Momennya searah jarum jam. Nah, kemudian panjang pipa L horizontal yang akan, nah tadi kan pertanyaan pertama ini sudah terjawab bahwa momen di titik A itu sebesar ini gitu ya, searah jarum jam. Nah, lalu pertanyaan kedua, berapakah panjang pipa yang dibutuhkan agar momen di titik A itu hilang, gitu. Agar beban yang ada dalam dasar pipa tadi itu menjadi 0. Nah, sedikit memanipulasi gitu ya, bahwa berat pipa berisi air tadi kan W itu sama dengan W per L 117,7 Newton. Nah, ini kan berat apa? Berat pipa berisi air kalau panjangnya itu per 1 meter gitu ya. Nah, sementara yang ditanyakan itu adalah berat atau panjang pipa dengan panjang pipa baru tanpa mempengaruhi distribusi berat itu gitu ya. Jadi beratnya pun bertambah, panjangnya pun bertambah gitu. Jadi bukan L-nya saja yang bertambah, jadinya tambah pipa tapi tidak bertambah masanya. Nah, ini kasusnya adalah bahwa masanya bertambah, masa pipanya bertambah, kemudian panjangnya bertambah. Nah, kita tulis begini saja, berat pipa berisi air itu sama dengan W 117,7 Newton. Nah, W yang ingin kita cari itu sekarang adalah yang ini, W per L. Nah, kemudian panjang lengan R1 itu sama dengan L per 2. Nah, dengan memasukkan hasil definisi kita terbaru ini gitu ya, untuk mencari panjang L, maka kita masukkan ke rumus yang ini gitu ya, R1 L per 2. Nah, R1 ini kita ganti dengan L per 2. Nah, kemudian W ini, W yang ingin kita cari ini gitu ya, W-nya itu sama dengan L kali W. L kali W. Sorry, yang kita cari itu adalah L gitu ya, L kali W. Nah, itu sama dengan 0. Jadi saat MA sama dengan 0. Maka kita masukkan di hasil dari R2M dot V2 itu 141,36 dikali dengan ini L kali L kuadrat W per 2 117, atau kita keluarkan L-nya, maka kita dapatkan 1,55 meter. Nah, artinya jawabannya adalah dengan menambah panjang pipa tadi agar titik A itu tidak menerima beban atau tidak ada momen di titik A, maka panjang pipa itu adalah 1,55 meter. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor 2 ya. Ya, ada pembangkit daya pada sistem sprinkler. Nah, ini
masih contoh soal untuk angular momentum gitu ya, tapi dengan model soal yang berbeda gitu ya. Kalau tadi momen pada pipa disebabkan oleh aliran, sekarang pembangkit daya dalam sistem sprinkler. Sistem sprinkler itu ini semprot otomatis gitu ya, yang biasa digunakan di lahan-lahan yang besar. Nah, di sini disebutkan sebuah sprinkler dengan 4 lengan yang identik akan diubah menjadi turbin untuk menghasilkan tenaga listrik dengan memasang generator ke kepala yang berputar. Seperti yang ditunjuk pada gambar. Air memasuki sprinkler dari dasar, dari bawah gitu ya, sepanjang sumbu rotasi dengan laju 20 liter per detik dan meninggalkan nozzle dalam arah tangensial. Meninggalkan nozzle pada arah tangensial. Alat penyiram berputar dengan kecepatan 300 rpm pada bidang horizontal. Diameter setiap pancaran adalah 1 cm dan jarak normal antara sumbu rotasi dan tengah setiap nozzle adalah 0,6 meter. Perkirakan daya listrik yang bisa dihasilkan. Nah, ini ditanya berapa daya listrik yang bisa dihasilkan dari skema di bawah gitu ya. Jadi yang diketahui itu adalah putarannya, kemudian jarak dari titik pusat ke tengah nozzle itu 0,6, kemudian diameter nozzle-nya 1 cm, dan debitnya pula sudah diketahui 20 liter per detik. Nah, solusinya sama gitu ya, langkah-langkahnya. Pertama, gambar diagram benda bebas untuk sistem tersebut gitu ya. Nah, dari atas itu adalah sistem yang diberikan, yang kita uraikan dalam bentuk yang di bawah. Nah, data dari soal itu bisa kita tulis bahwa debit tadi diketahui bahwa 20 liter per detik. Nah, kalau kita rubah ke meter kubik per kilogram itu sama dengan 0,02 meter kubik per kilogram. Sorry, 0,02 meter kubik per detik. Nanti saya ubah ya. Ini debit, bukan kilogram ya, detik. Nah, kemudian putarannya itu tadi N sama dengan 300 rpm, kemudian diameter pancaran itu 0 dari 10 cm ya, atau 1 cm, berarti 0,01 meter. Nah, kemudian jarak nozzle dan poros itu kita R itu sama dengan 0,6 meter. Nah, yang ditanya adalah daya listrik yang mungkin dapat dibangkitkan dari sistem sprinkler. Nah, kalau kita gambar skematiknya kan seperti ini gitu, laju aliran momentum, kemudian torsi ya, sini gitu ya, di arahnya sama gitu, arahnya ke kanan. Jadi nanti dalam perhitungan ya mereka ini akan bernilai negatif gitu ya, karena sekali lagi kalau momen itu bergerak ke arah berlawanan jarum jam baru dia positif. Nah, kalau dia ke arah jarum jam itu hanya kesepakatan saja gitu ya. Kalau dia bergerak ke arah untuk mempermudah dalam perhitungan, nah, kalau ke arah searah jarum jam maka nilai momennya, nilai torsinya itu negatif. Nah, kemudian cara selanjutnya yaitu daya listrik. Nanti kan ditanya daya listrik. Daya listrik merupakan daya poros, karena itu dapat dihitung dengan persamaan berikut. Jadi kalau kita lihat daya listrik itu sama dengan torsi poros dikali dengan omega. Torsi poros dapat ditentukan dengan persamaan momentum angular berikut. Nah, dengan menggunakan ini. Sama persamaan yang dipakai. Setiap suku diselesaikan masing-masing berdasar gambar diagram benda bebas yang tadi di halaman sebelumnya. Jumlah momennya tentu saja tidak ada yang lain ya. Momen yang bekerja di generator ini tentu momen yang disebabkan oleh torsi. Momen yang disebabkan oleh torsi. Nah, torsinya ini sendiri disebabkan oleh putaran dari sprinklernya. Nah, karena jumlah momen pada sistem itu adalah sama dengan torsi poros. Nah, lalu kemudian momentum angular aliran keluar
itu sama dengan, nah kalau kita lihat gambarnya, momentum angular aliran keluar itu adalah di jet-nya ada 4 jet di sini. Nilainya itu menjadi V, yang V ini adalah V jet, tentu saja R-nya itu apa ya? R-nya itu adalah jarak dari sumbu atau poros ke mulut nozzle. Itu R-nya. Maka bisa kita lihat nilai laju aliran momentum di nozzle itu adalah Rm dot V jet. Nah, kenapa nilainya minus? Ya, karena tadi arahnya sama dengan torsi ini. Torsi ini dan ini itu nilainya sama-sama minus. Nah, maka kalau kita kumpulkan momen di sini, dan kemudian kita kumpulkan oh ya, ini satu ini ya, laju aliran momentum yang masuk, kenapa nol ya, sama alasannya mirip dengan yang tadi bahwa dia masuk di sini gitu ya. Dia masuk di sumbu gitu. Ada momentum yang dibawa, ada massa, ada kecepatan, tapi kalau referensi poinnya itu adalah poros itu sendiri, maka dia tidak menimbulkan momen di situ karena dia tidak memiliki jarak dengan titik pusat. Dia malah sejajar dengan titik pusat atau malah berhimpit dengan titik pusat, maka tidak ada momen yang ditimbulkan oleh momentum aliran yang masuk. Nah, momen hanya ditimbulkan oleh momentum yang keluar. Nah, kemudian kita kumpulkan gitu ya, sigma out ini menjadi min Rm dot Vz, ya kita masukkan di sini, sementara min Tp ini kita masukkan di sini. Nah, dengan kita bisa tulis seperti ini karena tadi sama-sama min, itu berarti sama-sama bisa disederhanakan, sama saja plus plus gitu ya. Torsi poros sama dengan Rm dot Vz. Nah, tentukan, lalu langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai R berapa, M dot-nya berapa, Vz-nya berapa. Nah, R-nya itu tadi sudah diketahui di soal 0,6 meter panjang lengan, itu jarak nozzle dari poros. Kemudian M dot-nya, laju aliran massa, itu adalah densitas dikali dengan debit. Densitasnya 1000 dikali dengan debit. Itu sama dengan 200 kg per detik. Kemudian ada laju aliran massa yang melewati nozzle. Nah, maksudnya M dot ini adalah laju aliran massa yang melewati keempat nozzle itu ya, bukan satu nozzle. Karena yang masuk kita anggap bahwa yang in itu sama dengan yang out. Nah, steady. Jadi yang masuk itu sama dengan yang keluar. Kalau yang masuk tadi adalah 20 liter per detik atau 0,02 meter kubik per dalam detik, maka yang keluar juga segitu. Nah, tapi yang keluar itu artinya pada empat nozzle. Di satu nozzle itu tinggal dibagi 4 saja, itu berapa. Nah, kemudian kita hitung Vz-nya. Jadi berapa kecepatan jet air yang keluar nozzle tersebut. Nah, Vz itu sama dengan Vz R, jadi Vz R min V nozzle, kecepatan semburan nozzle absolut. Jadi yang kita butuhkan adalah Vz absolut. Nah, Vz absolut itu Vz R dikurang dengan V nozzle. Ada kecepatan semburan air absolut, kemudian ada kecepatan sembur air relatif dikurang dengan kecepatan nozzle-nya. Nah, pertama kita hitung dulu kecepatan jet relatif terhadap nozzle. Nah, ternyata kecepatan jet relatif terhadap nozzle itu adalah V per 4. Nah, 4 ini adalah karena 4 nozzle. 4 nozzle V dibagi dengan V ini maksudnya debit ya. V dot ya, ada titik itu V dot debit 0,2 ya, 0,2 itu dibagi dengan
eh, luasan dan dibagi juga dengan 4 gitu ya. Karena kita ingin tahu kecepatan di tiap-tiap nozzle. Nah, ternyata kecepatan di tiap-tiap nozzle itu adalah 63,65 meter per detik. Nah, kecepatan semburan nozzle relatif terhadap kecepatan nozzle. Ini yang disebut dengan ini nilainya 63,69 meter per detik. Nah, lalu bagaimana kecepatan nozzle itu sendiri? Kecepatan nozzle itu sendiri bisa dicari dari rumus ini. V sama dengan RW. Sorry, bukan W, tapi R omega gitu ya, kecepatan sudut. Nah, didapatlah bahwa 18,85 meter per detik. Nah, kecepatan tangensial nozzle. Punya kecepatan nozzle mengelilingi itu adalah 18,85 meter per detik. Nah, maka V-jet-nya atau kecepatan absolut dari semburan air, airnya itu sama dengan kecepatan jet relatif, ini harusnya jet air ini ya, jet relatif dikurang dengan kecepatan nozzle itu, dikurang dengan kecepatan nozzle itu sama dengan 44,84 meter per detik. Nah, kemudian hasilnya maka bisa ditentukan besar torsi pada poros dapat dihitung sebagai berikut. Nah, TP ini kita masukkan semua nilai yang tadi yang sudah ditarik, R, M dot, dan V, VZ-nya. VZ-nya itu 44,84, 0,6 itu R, dan 20 adalah debit. Itu nilainya segini. Nah, lalu daya listrik yang dapat dibangkitkan adalah, ya tentu saja tinggal dikalikan nilai torsinya dikali dengan kecepatan sudut, maka diperoleh nilainya yaitu TP-nya adalah ini, sementara kecepatan sudutnya 2 pn per 60. 2 kali 3 N 300 masukkan di 16.883 watt atau kurang lebih 16,9 kilowatt. Itu adalah nilai yang didapatkan. Nah, itu adalah dua contoh soal yang menggunakan analisisnya itu menggunakan percepatan angular. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.